Pindah tempat, turun derajat. Di kubikel kantor yang sesak, Rian masih saja menyangga kepalanya dengan wajah lesu. Tangan Pak Hendra, atasannya, masih menunjuk ke baris terakhir surat resmi di atas meja. Rian, kamu sudah bekerja di sini selama 5 tahun, prestasimu yang kita akui semua, Ucap Pak Hendra dengan nada yang terdengar terpaksa. tapi keputusan dari pusat sudah final. Kantor cabang di kota X butuh tenaga berpengalaman, dan kamu dipilih untuk ditempatkan di sana sebagai staf administrasi. Rian menatap surat itu dengan mata penuh tidak percaya. Dia yang selama ini menjabat sebagai supervisor operasional dengan gaji yang cukup layak, kini harus menerima jabatan yang lebih rendah dan potongan gaji sebesar 30%. Tapi Pak, kenapa bukan orang lain? Saya sudah beberapa kali membawa proyek besar untuk perusahaan. Ucap Rian dengan suara yang sedikit bergetar. Pak Hendra menghela napas dan menutup surat itu perlahan. Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Rian, keponakan direktur baru saja menyelesaikan proyek kecil untuk klien lokal dan dianggap berprestasi. Dia akan menggantikan posisimu di sini sebagai supervisor baru. Rian terdiam sejenak. Semua usaha dan dedikasinya selama bertahun-tahun seolah lenyap begitu saja. Dia meraih tas kerja di sisi meja, menyimpan surat mutasi itu dengan hati berat. Saya mengerti, Pak. Saya akan mempersiapkan proses pemindahan dalam seminggu ke depan. Jawabnya dengan nada pasrah. Pak Hendra hanya mengangguk, tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Rian berdiri dan mengucapkan maaf karena harus pergi lebih awal. Saat keluar dari kubikel, dia melihat seorang pemuda muda dengan wajah sombong sedang diperkenalkan sebagai karyawan baru oleh direktur di ruang utama kantor. Memilih jalan sendiri. Setelah pulang dari kantor, Rian langsung menghubungi teman dekatnya, Bima, dan mengajaknya bertemu di kedai kopi dekat rumahnya. Dia menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi, mulai dari pemberitahuan mutasi hingga alasan sebenarnya di balik keputusan itu. Kalau kamu tanya pendapat saya, Ri, Ucap Bima sambil menepuk bahu Rian. jangan terima saja begitu. Kamu punya kemampuan yang terbukti, kenapa harus terjebak di tempat yang tidak menghargai kontribusimu? Malam harinya, Rian juga membicarakannya dengan orang tuanya di rumah. Ayahnya yang sudah pensiun sebagai pegawai negeri hanya terdiam sejenak sebelum berkata, Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita, anak. Yang penting, kamu tahu kemampuanmu sendiri. Jika kamu merasa ada jalan lain yang lebih baik, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Setelah berpikir matang selama 3 hari, Rian memutuskan untuk tidak menerima mutasi. Dia membuat surat pengunduran diri yang jelas dan sopan, kemudian menyerahkannya langsung kepada Pak Hendra. Pak, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan selama ini, Ucap Rian dengan nada tegas. tapi saya memilih untuk keluar dan mencoba meraih impian saya sendiri. Saya yakin, dengan kerja keras saya bisa membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada tempat yang tidak menghargai saya. Pak Hendra hanya bisa mengangguk dengan rasa hormat. Dia tahu bahwa keputusan itu tidak mudah bagi Rian, tapi dia juga mengerti bahwa setiap orang berhak mencari tempat yang lebih baik. Beberapa minggu setelah resign, Rian membuka toko pinggir jalan kecil di dekat pasar lokalnya. Toko itu menjual makanan ringan buatan sendiri dan minuman segar. Meskipun awalnya hanya memiliki meja dan kursi sederhana serta pelanggan yang sedikit, Rian tidak pernah menyerah. Dia memberikan pelayanan yang ramah dan kualitas produk yang terbaik, hingga lama-kelamaan nama tokonya mulai dikenal oleh warga sekitar. Pada hari ulang tahun tokonya yang pertama, Rian sedang menghitung pendapatan ketika melihat seorang pelanggan yang mengenalnya dari kantor lama datang membeli makanan. Rian, makananmu enak banget loh. Ucap pelanggan itu dengan senyum. Kalau tahu begini, saya juga ingin keluar dari kantor dan membuka usaha sendiri. Rian hanya tersenyum dan memberikan tambahan makanan untuk pelanggan itu. Dia merasa bahagia dengan pilihan yang telah dia buat, meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah, tapi setiap langkahnya sekarang benar-benar menjadi miliknya sendiri.